Halo semua, selamat datang kembali di channel Teolog Goblok. Selamat datang kembali di segmen Baby. Ini adalah episode yang ke-12. Ya, ini aku kasih tahu juga ke kalian. Kalau kalian lihat nih, Alkitabnya udah kebuka. Dan ya, begitulah. Karena ini adalah take yang kedua, guys. Tadi aku sebenarnya udah rekaman, udah selesai baca loh. Aku baca dari Kejadian pasal 34, 35, dan 36. Setelah selesai membaca, guys, sudah selesai baca nih. Lumayan itu, sekitar 24 menit tadi aku baca. Setelah aku cek rekaman suaranya, kepotong, guys. Jadi rekaman suaranya tuh rusak. Jadi terpaksa aku harus ngulang lagi dari awal, baca lagi dari awal. Oke. Jadi ya begitulah ya, tidak masalah. Tidak masalah, kita baca lagi dari awal. Jadi buat kalian semua yang mau ikutan baca, silakan. Mohon temani aku baca. Soalnya ini aku mau baca kedua kali lagi. Sebenarnya nggak masalah sih baca beberapa kali, cuman maksudnya ini panjang loh, guys. Dari pasal 34, 35, 36 itu lumayan loh, lumayan panjang. Tadi sekitar 20 menitan kayaknya tadi aku baca tuh. Tapi nggak apa-apa lah. Udah, nggak apa-apa. Ya udah, kalian semua silakan ambil Alkitab masing-masing. Kalau mau ikutan membaca boleh, silakan banget. Aku sangat recommended, ya kan. Tapi kalau nggak mau ikutan baca juga ya sudahlah. Nggak mau ikutan baca ya udah, nggak apa-apa, dengerin aja. Aku yang bacain sekali lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Kita harus tetap bersemangat membaca Alkitab. Oke. Mari kita sama-sama membaca. Insya Allah ini rekamannya gak rusak lagi. Oke. Kejadian 34, 35, dan 36. Pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu, terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu, anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat dosa di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarlah kita mengambil. Oke, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini.
Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, "Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku." Uang mahar lo guys, seberapa banyak pun lo katanya. Nih, ngomongin uang mahar ini nyenggol aku nih jadinya nih. Yang tahu-tahu aja yang tahu ya, pokoknya begitu. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, "Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersurat. Sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi." Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh keluarganya, di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota, pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu, "Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita." Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjara kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijara mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukan sebagai seorang perempuan sundal?" Oke.
Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannyalah mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Tahu Betlehem di mana? Ya, begitulah ya. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin, dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali, dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada,
anak Elon orang Het, dan Oholibama anak Ana anak Zibeon orang Hewi, dan Basmat anak Ismael adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Bentar guys, aku cek dulu. Masih jalan, oke. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom, di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada istri Esau, Rehuel anak Basmat istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, Gaitam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zerah, Syama, dan Misa. Itulah cucu-cucu Basmat istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama istri Esau itu. Anak-anak ialah Zibeon, yang melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas anak sulung Esau. Ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaitam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Misa. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat istri Esau. Inilah keturunan Oholibama istri Esau, kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama istri Esau anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Inilah anak-anak Seir orang Hori, penduduk negeri itu: Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Shobal, Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon, Aya, dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dishon, dan Oholibama anak perempuan Ana. Inilah anak Dishon, Hemdan, Esban, Yitran, dan Kiran. Inilah anak-anak Eser, Bilhan, Zaawan, dan Akan. Inilah anak-anak Dishan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Oke, masih jalan. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husham dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husham mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kala orang Midian dari daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia.
Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan yakni Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mehetabel binti Matred binti Mezahab. Oke. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibsar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapak orang Edom. Oke, sampai di sana bacaan kita malam hari ini. Dan kalau kita mau belajar sesuatu dari bacaan kita kali ini, ada satu yang bisa aku bagikan ke kalian. Misalnya begini. Di pasal 34 tadi kita baca peristiwa di mana Sikem memperkosa Dina, anak Yakub, anak perempuan Yakub ya. Dan karena peristiwa pemerkosaan itu, akhirnya kakak-kakak Dina yang bernama Simeon dan juga Lewi marah besar. Mereka marah besar dan akhirnya mereka ingin balas dendam ya, bisa dibilang ya. Tadi kalian juga sudah ikutan membaca, kalian pasti tahu ceritanya. Intinya ketika mereka balas dendam, mereka membunuh semua laki-laki yang ada di tempatnya, intinya di kotanya Sikem itu, Sikem dan Hemor ayahnya. Jadi satu kota itu semua laki-lakinya dibunuh semua. Terus anak-anak dan istri-istrinya itu dijarah semua, harta bendanya dijarah semua. Saking marahnya mereka itu. Intinya begitu. Dan ayah mereka, ayahnya Simeon dan Lewi yang bernama Yakub. Yakub itu jadi ketakutan. Yakub ketakutan karena Yakub ngomong kepada Simeon dan Lewi ini di pasal 34 ayat 30 tuh. Yakub ngomong, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Jadi intinya Yakub mau ngomong ke mereka begini, kalian ini loh buat kesalahan yang besar banget. Kalian membunuh loh satu kota ini. Gimana kalau kota-kota lain mereka tuh marah ke kita, mereka benci ke kita, lalu mereka bersatu, lalu mereka memutuskan untuk nyerang kita, gimana? Ya habislah kita nanti. Ya loh, kita ini cuma satu keluarga. Lah mereka itu, bayangkan kalau misalnya itu loh, orang Kanaan dan orang Feris itu mereka bersatu. Bayangin orang Kanaan lalu orang Feris bersatu, mereka lalu menyerang keluarganya Yakub ini. Ya mati semua mereka. Habislah mereka itu. Makanya Yakub ketakutan. Nah, ketika Yakub merasa ketakutan seperti itu, kemudian di pasal yang ke-35 Allah berfirman kepada Yakub. Allah menyuruh Yakub pergi ke Betel. Nah, jadi yang kita mau lihat di sini adalah ketika Yakub mengalami ketakutan, dia mengalami dua kali ketakutan. Pertama kali dia ketakutan terhadap kakaknya Esau. Jadi dia pergi ke Betel, dan ketika kedua kali dia mengalami ketakutan ini, ya toh, di pasal 34 ini, Yakub pergi lagi ke Betel. Makanya kalau kalian lihat di Alkitab cetak ya, atau misalnya di HP mungkin juga ada, intinya di Alkitab terjemahan baru 1 ini aku pakai ini TB1, cetakannya LAI. Nggak tahu kalau di terjemahan baru 2 judul perikopnya apa, tapi kalau di sini judulnya Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Jadi Yakub itu pergi 2 kali ke Betel dan selalu didahului dengan peristiwa yang membuat Yakub ketakutan. Nah, di Betel Yakub berjumpa dengan Allah. Dan sekali lagi di pasal 35 ini Yakub bertemu dengan Allah. Dia melihat Allah. Tahu dari mana melihat Allah? Kalau kalian lihat di pasal 35 dari
ayat 9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Jadi Allah menampakkan diri, Allah kelihatan. Oke? Jadi bukan cuma suara doang dari surga yang muncul. Misalnya Yakub datang ke Betel gitu, terus Tuhan bersuara dari surga, tapi nggak ada yang kelihatan. Nggak gitu. Tuhan literally turun dari surga dan menampakkan diri kepada Yakub. Jadi memang betul-betul ketemu lagi sama Yakub. Pelajaran yang bisa kita ambil tuh begini. Ketika kita merasa kesulitan, ada rasa beban yang berat, ada ketakutan yang begitu berat, mungkin kekhawatiran atau apa begitu, mari kita jadi tuh seperti Yakub gitu loh. Ketika dia ketakutan, dia tuh pergi ke Betel dan bertemu dengan Allah. Nah, pelajaran yang bisa kita dapat adalah ketika kita juga mengalami masa-masa sulit, jangan kita lari dari Tuhan. Bukan, justru kita datang kepada Tuhan. Kita ketemu sama Tuhan gitu loh. Ya mungkin sekarang kita gak ketemu langsung ya, gak kayak Yakub gini ya, ketemu langsung gitu sama Tuhan. Mungkin gak gitu, Tuhan gak menampakkan diri ke kita. Tapi setidaknya kita tuh ketika mengalami sesuatu yang sulit, kita datang kepada Tuhan melalui doa, datang ke gereja beribadah gitu loh. Jangan kita kemudian lari dari Tuhan. Karena kadang-kadang aku lihat ada orang gitu, ketika kena masalah, wah itu sudah itu, dia langsung gak ke gereja, langsung gak mau ibadah lagi. Ya itu kan salah. Ketika kena masalah, udah itu, langsung gak mau doa, langsung gak mau baca Alkitab. Salah loh. Justru ketika kita sedang ketakutan, sedang ada masalah dalam hidup, ya dekatkan dirilah kepada Tuhan. Bertemulah dengan Tuhan, ngobrol lah sama Tuhan, kasih tahu, Tuhan aku lagi takut, Tuhan aku lagi khawatir, aku lagi begini-begini, gitu loh. Jangan sampai persoalan yang kita hadapi justru membuat kita tuh jadi jauh dari Tuhan. Salah. Justru ketika kita menghadapi masalah, harusnya itu mengingatkan kita, ya aku mau datang ke Tuhan, aku harus datang bertemu dengan Tuhan, gitu loh. Tapi ingat teman-teman, jangan cuma nyari Tuhan, jangan cuma kepengen ketemu sama Tuhan ketika menghadapi masalah. Tapi ketika kita lagi enak-enak, lagi seneng-seneng, ya udah kita lupa aja sama Tuhan. Salah lagi guys. Harusnya ketika kita sedang bahagia ataupun sedang dalam masalah, ya kita tetap menyediakan waktu untuk datang sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Akan begitu. Tapi sekarang ini kita mau belajar dulu dari Yakub, ketika misalnya Yakub mengalami masalah gitu kan. Oke. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil semua adalah marilah kita jadi seperti Yakub, ya toh? Ketika kita menghadapi masalah, jangan menjauh dari Tuhan, tapi kita harus mendekat kepada Tuhan, cari Tuhan gitu loh. Oke? Udah, gitu aja. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan kepada kami sampai pada detik ini. Tuhan, malam ini kami belajar lagi Tuhan dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk terus giat mencari Tuhan, terus rindu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami malah menjauh dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, di saat kami menghadapi masalah dalam hidup, persoalan dalam hidup, tolong ingatkan kami untuk datang kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tidak menjauh dari Engkau, tapi justru kami lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah sumber satu-satunya pertolongan di hidup kami. Tolong kami bergantung penuh hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pembacaan dan perenungan kami malam hari ini. Berkati semua teman-teman yang boleh menonton, boleh sama-sama membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.